Halo guys, selamat datang di channel Abizar Asmon. Hari ini gua mau share atau cerita-cerita aja tentang kamera yang gua gunakan dari tahun 2019 hingga hari ini. Kameranya tidak bisa gua liatin di sini, tidak ada kameranya karena video ini di-syuting oleh kamera yang akan kita bahas kali ini. Jadi di 2019 saya membeli kamera termasuk lensa kitnya juga Sony Alpha 7 Classic. Lensa kitnya Focalength 50mm f1.8 dan sudah saya gunakan hampir 3 tahun. Dan beberapa hari lalu teman saya nanyain alasan kenapa beli Sony Alpha 7 Classic di tahun 2019. Bukankah pada tahun itu Sony sudah meluncurkan kamera hybrid terbaru? Jadi di konten kali ini gua mau jawab pertanyaan-pertanyaan itu, alasan-alasan dan pertimbangan kenapa gua beli kamera ini guys. Ini kamera yang sudah diluncurkan oleh Sony tahun 2013. Pada saat gua beli berarti sudah 6 tahun beredar di pasaran. Pertimbangan gua yang pertama memilih kamera ini sudah menggunakan kamera atau lensa full frame 35mm. Seperti yang kalian ketahui, sensor kamera yang berbasis full frame harganya tidak ada yang murah guys. Kamera ini berdimensi 35mm untuk sensornya, artinya lebih besar ketimbang sensor kamera APS-C dan lebih kecil ketimbang kamera yang bersensor medium format. Pertimbangan utama pada saat itu, gua harus beli kamera yang bisa menangkap gambar atau bisa menghasilkan gambar sesempurna mungkin. Dan gua harus beli kamera bersensor yang besar. Ya, ini adalah kamera full frame. Pertimbangan yang keduanya adalah harga. Dengan teknologi full frame dilepas oleh Sony, harga resminya 13 jutaan di website, dan hari ini kalian masih bisa untuk mendapatkan unitnya dalam kondisi baru. Kamera-kamera APS-C kalau kita lihat di website masih banyak yang dijual belasan bahkan puluhan juta rupiah guys, dan ini adalah kamera full frame, kamera yang pastinya menang di kondisi minim cahaya dibandingkan APS-C. Pertimbangan yang ketiga kenapa saya beli kamera ini, karena ini adalah kamera yang sudah teknologinya mirrorless, jadi desainnya compact, dimensinya lebih kecil, lebih ringan dibandingkan DSLR, tetapi dengan kemampuan yang kurang lebih sama, bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan kamera DSLR guys. Pada saat gua bawa keluar daerah, kamera ini lebih enteng, lebih compact, tidak makan banyak tempat. Kalau bawa kamera DSLR, rasanya itu nenteng kameranya besar sekali, size-nya lebih berat. Jadi saya rasa lebih praktis saja kalau saya bawa kamera mirrorless. Nah, alasan berikutnya yang keempat, Sony ini sudah meluncurkan kamera mirrorless sangat lama. Jadi pada saat gua beli di 2019, mereka sudah memiliki ekosistem yang sangat besar sekali untuk lensa-lensa si Sony full frame ini guys. Jadi kalau kalian merasa kamera atau lensa-lensa Sony dan Zeiss itu relatif mahal ya harganya, ada juga pengembang pihak ketiga dari Sigma, brand-brand Sigma, Tamron mungkin ya kalau nggak salah. Ekosistem untuk lensa full frame dan APS-C-nya Sony itu sudah sangat banyak sekali. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimum, kalian bisa pertimbangkan lensa-lensa GM-nya Sony. Kalau ingin budgetnya terbatas atau menengah ke bawah, kalian bisa pertimbangkan juga dari brand-brand di luar Sony. Pastinya brand-brand di luar Sony tidak memiliki adapter lagi guys. Jadi kalau kalian beli lensanya Samyang, ya itu tinggal di plug and play ke body mirrorless Sony Alpha 7 Classic ini. Pertimbangan atau alasan gue kenapa beli lensa ini yang kelima, yaitu ada audio buat mic kalau kalian kurang puas dengan mic internal dari si kamera ini. Untuk komunikasi lainnya, jika kalian ingin tambahkan external monitor atau extension monitor,
itu ada jalur HDMI-nya guys. Pada saat itu di tahun 2013 belum ada teknologi Type-C, USB Type-C. Jadi kamera ini masih menggunakan universal USB. Demikian saja 5 poin alasan kenapa saya beli atau ambil kamera ini sebagai kamera yang saya gunakan sehari-hari untuk kepentingan internal. Minusnya, kamera ini tidak sempurna. Produk manapun pastinya tidak sempurna, pasti ada kesalahan atau pasti ada kekurangannya guys dibandingkan tetangganya. Kekurangan-kekurangan atau minus di kamera Sony Alpha 7 Classic ini yang gua rasain, yang pertama itu di dalam kameranya atau di dalam bodinya tidak ada stabilizer. Kalau kalian pakai tripod mungkin tidak ada masalah, tapi kalau untuk video mestinya kalian harus tambahkan dengan lensa-lensa yang sudah ada optical steady shoot, dan kalau bisa tambahkan juga dengan gimbal. Nah, itu solusinya untuk kekurangan atau minus yang pertama dari lensa ini guys. Kekurangan yang kedua, display di bagian belakang kamera ini tidak bisa ditekuk 180 derajat ke atas seperti di kamera mirrorless-nya Canon, dan juga tidak bisa ditekuk ke samping atau di flip juga tidak bisa guys. Jadi kamera ini tidak relevan kalau digunakan buat vlog. Itu sih yang sangat disayangkan dari kamera ini. Kekurangan berikutnya di poin yang ketiga, ini juga terjadi di kamera-kamera mirrorless brand apapun. Kamera gua ini normalnya bisa ambil video itu di durasi 15-20 menit. Tergantung juga dari kondisi kamar. Kalau kondisi kamar kalian panas, 10 atau 15 menit biasanya kameranya otomatis mati sendiri karena overheat. Nah, selanjutnya kekurangan atau minus yang keempat, kamera ini hanya mampu rekam video maksimum di Full HD pada 60 fps. Kalau kalian seorang profesional videographer yang membutuhkan 4K di 120 fps, maka tidak ada jalan lain kecuali kamera ini harus di-upgrade guys. Tapi untuk saya pribadi, saya masih merasa cukup dengan Full HD 60 fps, dan hasil videonya seperti yang kalian lihat ini, saya menggunakan lensa kit 28-70 mm. Pada saat video ini diambil, saya set focal length-nya di 50 mm di f4 atau 4.5 ya kalau nggak salah ya. Dan menurut gua ini sangat worth it dan masih relevan digunakan di tahun 2022 guys. Demikian saja sharing alasan kenapa gua pilih kamera ini di tahun 2019, karena sensornya full frame. Sensor full frame itu besar 35 mm. Benefitnya kita bisa mendapatkan gambar yang lebih bagus, kita bisa mendapatkan gambar yang lebih detail, cahaya yang lebih banyak, dan benefit lainnya kita bisa andalkan kamera ini di low light guys, atau di kondisi minim cahaya. Demikian saja konten hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya yang lagi mikir-mikir nyari kamera yang masih oke di tahun 2022, harga yang tidak terlalu mahal, kualitas full frame. Kalian bisa pertimbangkan Sony Alpha 7 Classic sebagai koleksi pribadinya. Dan jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel ini, dan sampai jumpa di konten berikutnya.